Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tema firman kehidupan kita, manusia hanya dibenarkan dalam kasih karunia Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dasar kita dalam menjalani kehidupan beriman adalah menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa. Pemazmur berkata, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapanmu. Mazmur 143 ayat 2b. Sejalan dengan itu, Paulus memberi penegasan dalam perikop Roma 3 ayat 9 hingga ayat 20 berkata, semua manusia adalah orang berdosa. Karena itu, tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang dapat luput dari murka Allah dan penghukumannya. Penekanan pernyataan ini adalah untuk menyadarkan semua umat manusia di dunia ini. Apalagi pada saat itu orang-orang Yahudi yang selalu bangga dan menjadi sombong karena umat pilihan Allah. Maka melalui firman kehidupan kita hari ini, Rasul Paulus secara khusus mengingatkan orang-orang Yahudi. Sekalipun mereka adalah umat pilihan Tuhan, namun mereka juga adalah orang berdosa, sama seperti manusia lainnya. Pada ayat 9, Paulus berkata, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Artinya, semua umat manusia ada di bawah kuasa dosa. Hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada orang Yahudi adalah membantu mereka untuk mengetahui yang benar dan yang salah di hadapan Tuhan. Jadi mereka harus sadar bahwa hukum Taurat juga menunjukkan sebaik apapun mereka berusaha, tidak akan pernah dapat memenuhi standar Allah yang sempurna. Manusia tidak akan pernah dapat melakukan tuntutan hukum Taurat. Manusia pasti akan selalu melanggar ketentuan setiap hukum Taurat itu. Jadi jika melakukan hukum Taurat adalah syarat memperoleh keselamatan, maka tidak ada seorang pun yang akan selamat. Karena itu hukum Taurat adalah sebagai cermin, pagar, dan penjaga bagi kita agar tidak melakukan dosa. Benar seperti yang disampaikan Rasul Paulus dalam firman kehidupan kita hari ini. Justru oleh hukum Tauratlah kita mengenal dosa. Karena hukum Taurat kita tahu bahwa apa yang kita perbuat atau kita lakukan dalam kehidupan ini, apakah itu berkenan atau tidak di hadapan Allah kita. Jadi semua umat Tuhan di dunia ini harus tahu dan hafal hukum Taurat. Karena dari situlah kita menyadari apakah perbuatan kita melanggar kebenaran firman Tuhan atau tidak. Kemudian, hal kedua, bahwa melalui hukum Taurat juga orang-orang Yahudi diingatkan bahwa sesungguhnya mereka sama dengan orang-orang non-Yahudi, yaitu sama-sama orang berdosa. Karena itu, mereka tidak patut merasa lebih eksklusif dibanding dengan bangsa lain di hadapan Tuhan. Karena tidak ada suatu apapun yang dapat mereka lakukan untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Demikian pula dengan orang-orang Kristen pada saat ini. Kita semua sama di hadapan Allah. Jangan pernah merasa lebih istimewa dibandingkan dengan orang lain. Karena tembok pemisah itu telah dirobohkan Yesus Kristus di dalam salibnya dengan kasih yang sempurna. Karena itu marilah kita hidup bersama di dalam kasih Kristus. Tidak perlu memelihara kesombongan dan merasa lebih istimewa di hadapan tahta Allah. Kesombongan rohani akan membuat kita semakin jauh dari kasih Allah. Ingatlah bahwa kita tidak dapat melakukan apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Satu-satunya pengharapan kita hanya ada dalam kemurahan dan kasih karunia Allah. Oleh karena itu, janganlah ada yang meninggikan diri dan merasa lebih baik dari orang lain. Mari kita mengakui dengan jujur di hadapannya bahwa kita butuh kasih karunia-Nya. Dengan kerendahan hati,
Mari kita memohon pertolongannya, sebab hanya dengan bergantung pada kasih karunia Allah, kita mendapat karunia-Nya. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah yang Tuhan masih berikan kepada kami. Terlebih untuk firman kehidupan hari ini. Kami percaya firman-Mu yang menguatkan, yang memberikan semangat di dalam melanjutkan kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Engkau di dalam kasih setia-Mu kepada kami. Karena Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.